Balik lagi di Ruang Terang channel Rujak Politik. Nggak bisa-bisa kita bakal bahas monolog dari sang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan info yang terbaru, like-nya sudah 100.000, walaupun itu tanda tanya. Karena viewsnya nggak sampai segitu. Kalau emang itu silakan dikeluarin dislike-nya, jangan dikunci. Emang bisa ya cuman ya? Ya kan dikunci like, Oh iya. dislike-nya. Oh iya, jadi like doang. Like-nya doang yang keluar. Ya, like-nya doang yang keluar. Segitu takut dibully atau apa, itu tunjukin aja yang like sekian, yang like sekian. Itu ya kalau bahasanya kita laki gentleman. Wow. Tapi suka nggak suka ya ini pilihan kita yang sudah jadi kan gitu kan. Tapi kita membahas monolog dulu. Ijazah monolog ya. Kita monolog nih. Nah, menurut sampean monolog Gibran ini sampai saat ini gimana? Ya beberapa kali kita jarang melihat dia keluyuran lagi. Ya kan, bener nggak? Kan biasanya keluyuran tuh. Iya, entah mungkin kalau menurut saya dia monolog gabut kali ya. Tapi saya agak-agak setuju, mendingan kalau memang memang Gibran itu memang benar mau kelihatan kerja, harusnya dia keluyuran. Ya, karena yang itu kan dia turun ke sebelah salah sih Pak. Iya. Dia ngomong bener, kerja bener, kerja nggak bener, tetap salah di mata masyarakat. Karena apa? Cara dia yang dia dapat untuk kalau baca komentar ya, dia dapat posisi sekarang ada cara-cara yang kurang baik. Karena dia dapat kerjaan dicariin bapaknya, dengan beberapa melanggar kan, terbukti kan. Berani banget. Ya cari bapaknya. Oh iya sih. Ya saya mengamini itu. Iya, terus si Pak D-nya kan terbukti juga bersalah kan, buktinya di MK disangsi kan. Iya, ditarik dari ketua MK jadi anggota. Iya, ya kan bukti. Kita rakyat udah cerdas. Lo mau kerja sebagus apapun, kalau udah bahasa gini lah bro, lo ngelamar kerja di sini, lo pakai lamaran sama lo pakai orang dalam, terus lo ketahuan, lo nggak malu kan agak aneh. Iya sih. Walaupun lo kerja lo bagus, tetap cara lo dapat kerjaan itu nggak bener gitu. Lo banyak ngelanggar. Rakyat juga nggak bodoh, walaupun ada lo pembela, pasti ada orang-orang yang cinta projo-projo banget ke Jokowi, pasti kan ada dampaknya. Kemarin kan Wamen Sesnek ini kan akhirnya membela ini. Ya membela, ya sisi positif kan katanya. Ya katanya kan cara salah satu caranya Gibran dialog ke masyarakat kan lewat video monolog ini ya. Cuman kalau menurut saya monolognya nggak ada yang salah, bener kok, itu cuma salah satu cara kan. Iya, cuma yang menyampaikannya ini yang bermasalah. Tetap ke situ. Lah kan bener. Iya. Monolognya bagus. Kita nggak bilang itu. Cuma kan kalau kita baca komentarnya, cuma lu ngomongin soal apa namanya bonus demografi, anak muda ini bla bla. Lah lu sendiri aja duduk di situ dicariin gimana demografi. Gitu. Ada orang kan gedeknya gitu. Lu ngomong nih bahasa gini, lu ngelanggar lalu lintas. Lampu merah lu bablas, tapi lu ngomong di situ, tolong jangan lampu merah jangan dibablas, tapi lu bablas gitu loh. Dan video lu ada kan, gitu kan agak nggak nyampe gitu loh. Ya kalau monolognya menurut saya bagus. Cuma yang nyampein salah gitu loh. Kayak Gibran mesti nyari lawyer deh. Iya. Aduh, semua komentar yang puluhan ribu di YouTube dia saya dukung Mas Gibran, semua laporin ke polisi. Buru-buru nyari lawyer beneran. Laporin semua aja tuh Pak, biar ada kerjaan. Ada sidang. Ntar kita ngomong gitu dikira, lo apa nih, anak abah sakit hati. Iya. Dia nggak tahu gua anak bapak. Dia nggak tahu kita anaknya. Anak bapak coba. Gua sih bapak gua sendiri ya. Iya. Kita Prabowo lah. Sekarang. Iya. Nggak, tapi kalau gue lebih bilang gini. Jadi kan sebenarnya video monolog ini seperti kayak Wapres 6 bulan tidak ada gebrakannya sama sekali gitu. Udah bahasa ini kosong. Tapi gini, kan banyak akhirnya kalau relawan ini membandingkan bahwa dulu kan perannya Pak Ma'ruf Amin kan sama ya. Iya. Banyak diamnya. Cuman Pak Ma'ruf Amin ini secara isu memang dia nggak muncul di media kan. Nggak muncul di media, tapi dia tetap menjalankan isu-isunya. Seperti dia tuh lebih banyak ke Papua karena memang isunya dia agama, kan ya. Agama dan HAM dan ekonomi syariah, dan dia selalu hadir di produk-produk itu gitu loh. Tapi lebih waktu peluncuran BSI kan
Ma'ruf. Iya. Biasanya Ma'ruf Amin. Tapi apa namanya itu? Kalau dulu Pak Ma'ruf kan dikenalnya kan sebagai wapres pendiam ya. Emang sengaja mungkin kita melihat dari itu sengaja dinonjolkan kayak nggak ada fungsinya kan. Iya sih. Seringnya kan jarang dipakai kemana-mana kan. Jadi gabut aja kan keliling. Kayak ini kan saya lihat ke depan bakalan Gibran bisa jadi Seperti itu. seperti itu. Bukan nonjok dia sebagai wapres, enggak. Tapi didiamkan. Didiamkan lo, diem aja di situ nggak usah kemana-mana kan gitu. Ditarik ke panggungnya ya. Iya ditarik panggungnya. Cuman masalahnya ada kepentingan tertentu. Sang bapak menitipkan anaknya supaya Tapi itu menjaga tetap panggungnya ada. ini politik dan Pak Prabowo mungkinan orang-orang politiknya nggak mau ke depan ada pesaingnya gitu lah. Iya sih. Betul nggak? Ya Benar sih, menurut saya sih sampai ya lo dulu memperlakukan ke Pak Ma'ruf Amin, terus sempat ada beredar video siapa yang di podcastnya Faisal Akbar, mantan ketua PBNU yang dikerjain dia sehingga kalah. Ini siapa? Aduh, lawannya Gus Yahya tuh dulu siapa itu lawannya dulu? Yang direktur Said Akil Sirot. Ya, kayak Said Akil Sirot. Kemarin kan, di podcastnya kan sangat, bukan barbar ya, sejahat itu. Walaupun dia Pak Kiai ngomong lo ngerjain NU lo pasti dapat karmanya. Ya bisa jadi ini bakalan berdampak ke anaknya. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi kalau ngomongin soal ngerjain gini, ini kan dulu kan juga sempat menjadi isu soal ketua HIPMI Kadin ya dulu HIPMI kan dulu kan akhirnya jadi bahlil ketuanya kan dulu kan. Itu kan juga sempat lewat lewat gitu dah. Oh iya sempat beberapa kali rusuh. Yang pemilihannya dari Bali dipindahin ke Kendari gitu-gitu. Tapi banyak sih kemarin setelah upload monolog bonus demografi kan ada postingan lagi terbaru kalau salah ya. Soal sepak bola atau apa gitu kan. Menurut saya dia ngomongin bola bener. Iya ada bola. Menurut saya tunjukin aja. Iya, menurut saya bener sih. Udah mending nge-YouTube aja lah. Iya. Lagi pula dia emang Gen Z emang harusnya nge-YouTube lah. Kemarin kan terlalu keliling. Sekarang kan MBG kan udah nggak ada yang selain mau diganti ya. Kan kelilingnya kemarin gitu kan, turun ke lapangan ke anak-anak SMA, ngasih solusinya suruh pakai skincare. Ya nggak? Iya. Ada berita apa? Harus pakai skincare biar gak jerawatan. Itu solusi banget tuh. Udah kemarin ngomongin ini juga hilirisasi. Iya. Keren Pak Wapres, keren dengan segudang ilmunya yang sangat. Itu yang pintar itu yang bikin teksnya. Kan ada prompter. Hari kolmukannya komunikasi. Iya sih. Masih disiapin semua. Kita tinggal duduk disiapin baca. Yang pintar siapa? Yang bikin. Emang kita nggak pakai naskah? Kita mah ngawur. Nggak, kita mah ada rujukannya berita. Iya, kita kan cuma ngomentarin isu yang ada. Tapi Gibran monolog ini kan memang sebenarnya pisau bermata dua ya. Iya. Balik lagi, pisau bermata dua dalam artian sebenarnya ini cara komunikasi yang paling efektif salah satunya memang lewat kayak gini satu. Iya. Tapi yang pisau bermata duanya karena dia seorang wapres yang mungkin kata lu bener ya dapat posisi itu banyak ditentang oleh masyarakat sehingga apapun yang dia lakukan itu seakan-akan kayak lu ngapain, harusnya lu udah dikasih kursi lu harusnya berbuat lebih dari yang dikasih kursi lo gitu loh. Tapi tetap bahasanya kita ini orang-orang Indonesia itu yang istilahnya nggak akan ngelupain hal itu gitu loh. Iya. Bukan ntar ditambah lagi orang-orang yang pendukung dia anak abah yang sakit hati nggak ada urusan loh, Pak Anies aja nggak ada urusan keliling dulu tuh gue sempat mendengar ya zaman masih di lapangan tuh gue masih mendengar gini, orang Indonesia tuh cepet lupa katanya. Tapi ini nggak bisa dilupakan. Pada akhirnya jejak digital ini yang nggak bisa dilupakan. Orang masih ingat Fufu Fafa. Kalau emang ini tuh, hebat banget tuh masyarakat sipil seharusnya ditangkap dong. Iya, tapi kan enggak sampai saat ini jadi memvalidasi pemilik akun itu ya memang dia gitu loh. gitu kan. Ya meskipun
asas praduga tak bersalah ya, karena Iya. belum dibuktikan ya udah. Ya, Tapi cuma kan kan sejahat itu ngomongnya tidak ditangkap oleh pihak kepolisian. Berarti kita udah bener berarti udah nggak usah udah lo nggak usah nggak dimasalahin. nggak usah ngomong. Cuma yang jadi masalah kan keluarganya presiden kita terima nggak kan gitu kan? nah itu satu. Kedua kan soal apa tadi kan Fufu Fafa. Terus kan sempat juga banyak ya dia itu isunya tuh banyak juga tuh gitu. Iya. Intinya kalau emang Fufu Fafa itu milik orang bukan milik dia, tangkaplah. Tapi ketika nggak dia tangkap ya asumsi orang ya beranggapan ya ini punya lu kan selesai. Terus pas dia jadi wali kota Solo, wah ini masalah berat nih. Kemudian sampai dibikinin lawan gitu kan. Ya lama si tuang potong rambut ya. Isunya kan gitu katanya kan, ada yang majuin. Terus efek Rudy jadi mundur jadi wakilnya dia itu kan. Jadi itu kan ya gitulah. Intinya sih ada kontribusi menurut saya ada kontribusi besar itu dari PDIP. Satu. Udah pasti nggak bisa disangkal gitu kan. Jokowi saat ini hingga ada saat ini jangan dari musuhnya PDIP ya PDI sendiri kan yang ngangkat kan gitu. Akhirnya gue jadi percaya hukum karma ya. Sebenarnya nggak boleh percaya hal gitu. Nggak boleh. Cuman jadi kayak ya ada terbukti. Mungkin dalam artian gue nggak percaya amat sih karma. Kalau lo baik sama orang ya kalau kita nggak dibaikin ya anak keturunan kita kan gitu kan. Iya. Kalau lo jahat sama orang ya bisa jadi nggak balik ke lo. Tapi anak lo yang dijahatin. Itu dia. Nah, itu kayak udah pasti ada hitungannya lah kan gitu. Ya Gibran juga berarti ada hitungannya. Ya kalau menurut saya Hari, bulan. ke depan itu tadi kan politik bakalan panas. Nggak usah tahun depan, berarti nggak usah bulan depan. Sebelum 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo, saya ngeyakinin Pak Presiden bakalan nunjukin gigi dia sebagai presiden yang dikdaya dalam arti yang bijaksana buat rakyatnya dan dia tidak bisa diatur oleh sipil, apalagi di militer itu tidak ada cerita sipil di atas militer. Pasti sipil itu di bawah militer. Kalau di strukturnya gitu kan, misalnya tetap pimpinan diambil alih oleh militer. Sipil nggak boleh mimpin bahasa gitu. Ya intinya ya. Tapi kan kita udah mendarah daging kan. Tapi kan kita punya pemimpin sipil 10 tahun. Itu sial aja. Kita kan punya pemimpin sipil itu kan cuman berapa ya? Paling kan Gus Dur. Ya Habibie lah. Habibie kan politisi juga. Terus Megawati. Udah terus dia kan 10 tahun tuh. Iya. Papa Jokowi. Iya kan? Ya menurut saya Pak Presiden ini jenderal dan cinta tanah airnya tidak bisa diragukan lagi. Dia punya siasat dan punya rekan-rekan yang tadi itu alumni Purnawirawan, ratusan jenderal Forum Purnawirawan yang pada masanya dulu dia sangat berjaya kan. Boleh dibilang ya punya pengaruh, ada Wapres juga di situ, ada mantan Panglima TNI dan dia pasti tidak sembrono sampai keluar 8 tuntutan dari mantan Purnawirawan. Soalnya kalau menurut gue juga, nah ini juga agak-agak setuju gue. Forum Purnawirawan ini kan pasti kalau udah namanya dia jenderal ya. Kita jenderal tahu posisi dan dia berpengalaman di situ. Ketika dia sudah mengeluarkan tuntutan udah diperhitungkan matang. Itu hitungannya matang tuh berarti tuh. Matang. Makanya kalau gue ada statement dari Wiranto bilang Pak Prabowo sedang mempertimbangkan, gue percaya jadinya gitu loh. Karena memang iya. Dan nggak mungkin ditolak. Matang itu. Karena itu ya jiwa karsa ya. Ya itu balik lagi jiwa alma mater lah ya. Iya, udah alma maternya, udah jiwa karsa, udah nyatu sama jenderal-jenderal karena dididiknya kan gitu. Bisa jadi Pak Prabowo di sana itu ada kakak asuhnya. Oke. Sampai jumpa lagi di channel Rojak. Enggak, jangan itu dulu. Oh, belum. Kira Gibran perlu bikin video lagi nggak? Bikin lah. Ya, kalau bisa jangan monolog lah, undang siapa gitu. Oh iya, jadi kayak adenya bikin podcast. Ya, dia jangan monolog nih. Jadi dia ngundang Pak Jokowi itu random menurut saya bisa jadi itu. Atau artis-artis gitu misalnya. Ya, bisa jadi Raffi Ahmad kan misalkan sama-sama utusan kan. Bener. Kerja gitu. Sip. Itu saran bagus dari Mas Saiful sebagai yang suka banget sama Gibran Rakabuming. Ya kita suka lah presiden. Suka banget anak muda mewakili orang lain bukan wakili saya. Iya, kita kan tua. Dia sih saya enggak. Ya pokoknya sampai jumpa lagi di channel Rojak Politik.